Selamat malam teman-teman. Hari ini kita lanjutkan ya. Jadi sudah beberapa minggu saya belum ngonten khususnya untuk melanjutkan materi masalah cPanel dan pada sesi domain panel. Jadi kemarin kita sudah membahas name server. Jika teman-teman ada kesulitan bisa disimak materi sebelumnya di pojok kanan atas, nanti kita pinkan. Jadi pada sesi domain panel ini kita akan fokuskan tentang masalah DNS dan log domain. Jadi DNS ini biasanya difungsikan untuk teman-teman yang menggunakan hosting atau layanan dari Google ataupun provider lain. Jadi hanya mengganti DNS-nya saja. Nah, untuk bisa memanfaatkan DNS, biasanya name servernya diisi oleh dari penyedia atau provider. Nah, dalam contoh kasus ini kita akan pakai panelnya dari rumah web. Oke, langsung saja kita buka di login seperti ini ya. Jadi ini domainnya, salah satu contohnya kita pakai UKM MyID. Nah, di sini ada DNS Management. DNS Management ini teman-teman nanti name servernya ini harus diisi biasanya dari rumah web sendiri, sehingga bisa memanfaatkan fasilitas dari DNS Management. Jadi DNS itu ya intinya kita mengarahkan misalnya www-nya itu, jadi ketika ada www di depan domain kita itu harus kemana, itu kita settingnya di DNS Management. Jadi misalnya kita punya blog bla bla bla.blogspot.com, kita pengen diakses ke domain kita misalnya UKM tadi, itu bisa. Nah, ini coba kita buka ya. Nah, ini kita tambahkan www. Nah, jadi ada pemakaian tanpa www dan www juga. Ini ke blog. Jadi ini pakai blogger. Kemudian di sini kita melakukan pengaturannya. Nah, sedangkan manfaat dari domain log. Jadi domain log itu berfungsi untuk mengamankan domain kita agar tidak diambil oleh orang lain atau pihak lain, karena memang bisa ya, jadi domain itu diambil atau dicomot gitu ketika sudah masuk expired, itu memang bisa dilakukan. Dan untuk mengamankan domain tersebut minimal teman-teman aktifkan domain lognya, sehingga tidak waktu ada terjadi transfer domain itu ada notifikasi ke email teman-teman yang sudah didaftarkan, seperti itu. Jadi itu cara mengamankan domain agar tidak mudah dipindah tangankan, seperti itu. Coba bayangkan aja ketika kita punya domain yang bagus tiba-tiba hilang pindah ke orang lain, kan sayang sekali, seperti itu. Karena kejadian beberapa di forum juga sering ada beberapa teman yang mengalami hal-hal seperti itu. Oke, jadi ini sudah enable ya, jadi domain lognya saya sudah enable. Kalau pengen mematikan ya tinggal di disable aja. Jadi nanti di sesi selanjutnya kita akan bahas masalah tentang kode IPP yang bermanfaat atau dipakai untuk transfer domain, seperti itu. Oke, itu dulu untuk pembahasan kita tentang DNS dan log domain. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video materi selanjutnya. Terima kasih.